Puji Tuhan, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada pagi hari ini kita memasuki dalam kitab Matius. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Di sini kita baca dalam ayat yang ke-16. Dalam perikopnya itu tertulis hal berpuasa. Di sini berpuasa menurut Alkitab itu seperti yang kita yakini sampai hari ini tentang artinya puasa. Nah, tapi puasa di sini dilakukan dengan sukarela, bukan dengan dipaksa atau terpaksa gitu ya saudara ya. Tetapi kita baca dulu di dalam ayat yang ke-16, Matius 9 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian, mungkin hal ini memperjelaskan kedatangan Yesus. Ia datang membawa perubahan, saudara. Berpuasa itu supaya kita semakin dekat lagi kepada Tuhan, kita semakin erat lagi kepada Tuhan, saudara. Dengan berpuasa, orang semakin dekat, semakin membangun relasi lagi dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Ini beda dengan pemahaman orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berpuasa hanya sekedar ritual saja, saudara. Nah, maka Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa berpuasa hendaknya menumbuhkan pembaharuan dalam diri kita, dalam hidup kita, agar hidup kita semakin dekat lagi, agar hidup kita semakin pantas di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan berpuasa di sini juga, kita juga harus berpuasa mempunyai tujuan dan motivasi yang benar, saudara. Seperti apa kita berpuasa? Kita mengikuti puasa pastinya melakukan kewajiban di gereja. Itu tujuannya untuk apa sih, saudara? Nah, hal yang paling terpenting adalah untuk merendahkan diri kita. Seperti yang kita pahami, ini hal yang paling terpenting adalah untuk merendahkan diri kita. Jika jadi puasa itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita menghargai Tuhan, untuk kita menghormati Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saya mau meninggikan Tuhan, semua bukan hanya tentang hidup saya, bukan karena tentang saya, tetapi tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan atau membuat hubungan kita lebih erat lagi kepada Tuhan. Nah, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pastinya ketika kita berpuasa diawali dan diakhiri dengan doa. Pastinya fokus kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena tujuan berpuasa itu supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kalau kita berpuasa itu supaya kita lebih erat lagi di hadapan Tuhan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan hanya fokus kepada dirinya sendiri, nah, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, tetapi kita berpuasa bukan berarti kita tidak beraktivitas, kita tidak bekerja, kita hanya tidur-tiduran saja. Kita harus ingat sama Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita langsung saja di dalam poin yang ketiga, yaitu puasa juga lebih memperhatikan urusan Tuhan dan sesama kita, bukan urusan diri kita sendiri, saudara. Puasa itu dilakukan di berbagai agama. Nah, puasa itu untuk mengosongkan diri kita, bukan hanya tentang tidak makan dan tidak minum saja, saudara, tetapi juga menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti dosa kita. Kita harus minta pengampunan kepada Tuhan, saudara. Puasa itu harus mempunyai motivasi yang benar, saudara. Bagaimana dengan kita pada waktu-waktu tertentu? Di gereja pasti kita mengadakan namanya puasa wajib, seperti puasa pelayanan dan sebagainya, saudara. Dan puasa juga ada juga puasa yang secara khusus mengadakan puasa secara pribadi. Apakah puasa itu seperti orang Farisi, atau puasa kita seperti yang dikehendaki Tuhan, yakni mengantarkan kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita lebih erat kepada Tuhan. Hari ini memberikan kepada kita pencerahan, kepada kita semua, kepada kita berpuasa untuk kita
harus tahu tujuannya dan mempunyai motivasi yang benar, saudara, yaitu untuk semakin dekat, untuk semakin erat kita kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusialah ria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih daripada penderitaan. Ayat yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, walaupun daging kita lemah, tubuh kita lemah, perlu kita tahu bahwa roh kita diperbaharui, saudara. Susah-susahnya kita ikut Tuhan, ada janji Tuhan bahwa ada kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya. Amin. Yang melebihi dari segala penderitaan kita. Kalau kita tetap setia, ada di dalamnya Tuhan, tetapi tidak pernah sia-sia kita melakukan puasa dengan sikap hati yang benar, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bisa kita tanamkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan bisa kita lakukan di setiap hari kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.